Saat berita pertempuran Cheng Niu dengan Li Wanfeng menyebar ke seluruh planet, Cheng Niu menghilang sekali lagi. Setelah Wang Lin meninggalkan Sueyu, ia segera mencari tempat yang terisolasi sebelum membawa kedua lengan ke manik penentang surga. Dia berdiri di depan jiwa raksasa Situnan. Ketika dia tiba dia melepaskan segel di kedua lengan. Saat dia membuka segelnya, kedua tangan secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan. Wang Lin melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius. Dia sudah menduga bahwa ini adalah lengan Situnan dan sekarang dia bahkan lebih yakin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jiwa Situnan bergetar. Kemudian cahaya terang segera muncul dan mengelilingi kedua lengan yang terputus. Lengan yang terputus perlahan bergerak menuju jiwanya dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Wang Lin jelas bisa merasakan jiwa Situnan pulih dengan sangat cepat. Dari kondisi setengah transparannya, perlahan-lahan menjadi padat. Tak lama setelah itu cahaya dari jiwa menghilang. Pada saat ini jiwa Situnan menjadi solid sekali lagi, tetapi dia masih belum bangun. Saat itu Situnan mengatakan kepada saya bahwa hanya setelah saya mencapai tahap transformasi jiwa saya, akan dapat membantunya bangun kembali. Dia sangat kabur tentang hal itu. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan energi spiritual celestial. Wang Lin merenung sedikit sambil melihat jiwa Situnan sebelum melihat jiwa orang tuanya. Dia telah menatap mereka untuk waktu yang sangat lama sebelum dia dengan pahit berkata, "Ibu, ayah, putramu seharusnya mengirim kalian berdua kembali ke siklus reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melepaskannya." Setelah waktu yang sangat lama Wang Lin menghela nafas dan meninggalkan manik penentang surga. Lengan yang terputus itu memang bagian dari tubuh Situnan. Saya ingin tahu apakah masih ada potongan-potongan tubuhnya yang tersisa. Wang Lin melihat ke kejauhan saat keluar dari manik penentang surga. Disitulah klan setan raksasa berada. Saya sudah memeriksa jiwa Li Wanfeng. Dia hanya mendapatkan dua lengan yang terputus karena kecelakaan dan tidak tahu dari mana mereka berasal. Wang Lin menggelengkan kepalanya, lalu dia mengambil langkah dan menghilang. Aku harus mengambil kembali pedang surgawi dari leluhur klan setan raksasa. Saat itu Santai berperang melawan leluhur klan setan raksasa tetapi pada akhirnya, leluhur klan setan raksasa menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun dia kemudian diburu oleh boneka mayat Santai, jadi apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih harus memiliki tubuh baru. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membiasakan diri dengan tubuh baru mereka bisa lama atau singkat. Aku ingin tahu apakah dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Dengan satu langkah Wang Lin muncul di luar arai transfer kuno. Leluhur klan setan raksasa berbeda dari Li Wanfeng. Li Wanfeng mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa, tetapi leluhur klan setan raksasa mencapainya melalui kultivasi sendiri. Juga gaya bertarung klan setan raksasa mirip dengan dewa kuno. Mungkin leluhur mereka memiliki hubungan dengan dewa-dewa kuno. Akibatnya, aku tidak percaya diri dalam pertarunganku melawannya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berhenti sebelum memasuki arai transfer. Salah satu tujuan pada arai transfer adalah klan setan raksasa. Ekspresi Wang Lin sangat gelisah saat dia mulai berpikir. Ini bahkan bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan garis keturunan yang ia miliki, bahkan transformasi jiwa tingkat menengah Santai ditakuti. Pada akhirnya bahkan Santai terhisap kepusaran. Akibatnya kepercayaan diri saya untuk menang bahkan lebih rendah. Jadi bertempur atau tidak bertempur? Untuk pertama kalinya dalam kehidupan Wang Lin ia mulai ragu. Jika aku bertarung hasilnya tidak pasti. Jika tidak bertarung berarti kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Jika saya menunggu sampai dia menyelesaikan kepemilikannya, saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu sampai saya bisa membunuhnya. Alasan dia ingin membunuhku pasti karena anggota klan setan raksasa yang melihat manik penentang surga bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin telah hidup selama 500 tahun, bahkan orang yang paling bodoh pun akan menjadi seperti rubah dan dia tidak bodoh. 500 tahun ini telah memberinya pengalaman untuk melihat banyak hal. Setelah menggabungkan berbagai petunjuk, dia sudah melihat semuanya ketika dia terbangun 2 tahun lalu. Mata Wang Lin menyala dan dia melangkah ke arai transfer kuno. Dia menempatkan giok langit ke dalam formasi dan tiba-tiba peta dengan 10 titik bersinar muncul. Wang Lin menyentuh salah satu titik dengan tangan kanannya. Peta menghilang dan arai transfer dibuka. Sinar arai tumbuh menjadi lebih cerah, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Arai transfer kuno di negara pilu melintas dan sesosok berjalan keluar. Sosok itu tidak berhenti tetapi langsung dibebankan ke sekte pemurnian jiwa. Pada malam hari 3 gunung sekte pemurnian jiwa tampak seperti 3 pedang tajam yang menunjuk ke langit. Sosok Wang Lin muncul di luar sekte pemurnian jiwa. Dia melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. 9 cincin emas bersinar dan kemudian seorang pria parubaya muncul. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi kompleks sebelum menghela nafas dan berkata, "Aku, Ouyang Tian, menyapa Master Sekte Junior." Master Sekte Junior. Mata Wang Lin menyala. Dia menyadari bahwa Dutian pasti memberitahu para kultivator formasi jiwa ini apa yang telah mereka bicarakan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Ouyang, saya ingin menyapa leluhur."
Ouyang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur telah pergi ke pelatihan pintu tertutup, jadi kecuali itu masalah yang sangat mendesak, dia tidak boleh diganggu. Namun leluhur sudah menduga bahwa Anda akan datang, jadi dia menyiapkan dua hal untuk saya berikan kepada Anda. Dengan itu ekspresinya menjadi lebih kompleks saat dia mengeluarkan tas berisi. Wang Lin dengan tenang menangkap tas yang dipegangnya. Setelah memindai ekspresinya langsung menjadi aneh. Ouyang Tian tersenyum pahit. Master Sekte Junior adalah penerus berikutnya yang ditunjuk oleh leluhur Du Tian sendiri. Saya telah berada di Sekte Pemurnian Jiwa selama 700 tahun dan tidak pernah melihat leluhur memberikan ini kepada siapapun meskipun itu bahkan bukan bendera utama tetapi sebuah sub-bendera ilusi. Sebelumnya, dia dipanggil oleh leluhur Du Tian dan disuruh memberi Wang Lin tas ini begitu Wang Lin tiba. Dia penasaran dan memeriksa isi tas itu. Apa yang dia temukan mengejutkan. Jika bukan karena kesetiaannya yang abadi terhadap Sekte Pemurnian Jiwa dan penghormatannya kepada leluhur Du Tian, dia akan termakan oleh keserakahan. Hanya ada dua hal di dalam tas. Sepotong batu giok dan bendera jiwa. Wang Lin mengambil batu giok dan memindainya. Setelah beberapa saat dia mengambil napas dalam dan membungkuk ke arah cincin darah sambil berkata, terima kasih. Meskipun lembut dia ingat ini di dalam hatinya. Dengan itu dia mengangguk ke arah Ouyang Tian dan menghilang. Ekspresi Ouyang Tian menjadi lebih kompleks. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan kembali ke cincin emasnya. Kekuatan garis keturunan klan setan raksasa sangat kuat, tetapi leluhur klan setan raksasa baru saja mencapai tahap transformasi jiwa, jadi dia tidak bisa menggunakannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke kekosongan di luar Suzaku. Wang Lin tidak meninggalkan Sekte Pemurnian Jiwa tetapi duduk di atas gunung pemurnian jiwa, matanya berbinar. Di dalam batu giok, Du Tian telah mencatat deskripsi yang sangat rinci tentang kekuatan garis keturunan klan setan raksasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh tas yang Du Tian telah kasih dan kemudian cahaya ungu dan emas terbang keluar. Cahaya ungu dan emas ini sangat terang. Itu segera berubah menjadi bendera setinggi 30 kaki yang bergerak tanpa angin. Pada saat yang sama gelombang ratapan hantu tampak keluar dari bendera dan langit semakin gelap. Bahkan bulan tampak bersembunyi di balik awan seolah terlalu takut untuk keluar. Beberapa cahaya ungu dan emas dapat dilihat di dalam bendera. Seolah-olah mereka akan keluar dan melahap langit dan bumi. Bendera jiwa 1 miliar jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap bendera ini. Ini adalah objek kedua yang ditempatkan leluhur Du Tian di tas dan apa yang menyebabkan ekspresi Ouyang Tian menjadi sangat kompleks. Wang Lin datang kembali kali ini untuk meminjam harta dari leluhur Du Tian, sehingga ia bisa membunuh leluhur klan setan raksasa. Namun, bendera ini bukan bendera asli. Bendera asli ada di tangan Du Tian selama pelatihan pintu tertutup. Bendera di depannya adalah sub-bendera yang dibuat dari bendera utama. Isinya sepertiga dari kekuatan bendera asli, dan hanya bisa digunakan 2 kali. Setelah 2 penggunaan, itu akan hilang. Meski begitu, sub-bendera ini sangat berharga. Mata Wang Lin menyala dan dia meraih bendera. Saat dia menyentuhnya, jiwa asalnya bergetar dan membentang dari tubuhnya ke bendera jiwa. Kemudian perasaan memasuki neraka bagi para kultivator muncul. Dia bisa melihat lautan jiwa menabraknya dan menenggelamkannya. Gelombang jeritan dan suara menyakitkan menabrak Wang Lin seperti gelombang serangan yang kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang dihantam oleh 1 miliar fragmen jiwa. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti akan hancur di bawah kekuatan ini. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Tangan kanan yang memegang bendera itu bergetar. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya untuk mengaktifkan teknik penyegelan jiwa yang diberikan Du Tian padanya. Bendera 1 miliar jiwa adalah harta nomor 1 dari Sekte Pemurnian Jiwa. Bahkan di seluruh planet harta ini bisa dianggap sebagai salah satu harta karun teratas. Harta ini seperti kereta perang dan pedang surgawi, diperlukan metode uniknya sendiri yang diwarisi dari generasi sebelumnya untuk dikendalikan. Metode untuk mengendalikan bendera jiwa ini adalah metode penyegelan jiwa. Sampai sekarang, termasuk Wang Lin, hanya 2 orang yang tahu teknik penyegelan jiwa. Ini berbeda dari kereta perang. Meskipun dia memiliki teknik untuk mengendalikannya, Wang Lin terlalu lemah untuk menggunakannya dengan benar, jadi kekuatannya tidak sekuat yang seharusnya. Namun bendera jiwa ini tidak sama. Meskipun ada persyaratan tingkat kultivasi, itu tidak setinggi kereta perang. Dengan tubuh aslinya dan avatar menyatu, tingkat kultivasi Wang Lin saat ini sudah cukup untuk menggunakan bendera ini. Teknik penyegelan jiwa diaktifkan di tubuhnya dan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar. Semua fragmen jiwa yang menerjang ke arahnya mengeluarkan teriakan menyakitkan. Di antara fragmen jiwa itu ada 12 jiwa ungu dan emas yang terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengeluarkan tekanan kuat. 12 fragmen ungu dan emas membungkuk ke arah Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini berasal dari mengaktifkan teknik penyegelan jiwa.
12 jiwa adalah 12 leluhur transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa yang rela menyerahkan jiwa mereka untuk disegel dalam bendera jiwa. Dengan 12 fragmen jiwa kultivator transformasi jiwa di sana, kekuatan bendera jiwa ini sudah cukup untuk mengguncang langit. Selain 12 fragmen jiwa, ada lebih dari 100 fragmen jiwa kultivator formasi jiwa dan Nascent Soul yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai fragmen jiwa 12 transformasi jiwa membungkuk, semua fragmen jiwa lainnya di dalam bendera menjadi diam. Kekuatan jiwa keluar dari semua fragmen jiwa dalam bentuk gas hitam dan berkumpul di hadapan jiwa asal Wang Lin. Helai gas hitam berkumpul dari segala arah, bahkan 12 fragmen jiwa kultivator transformasi jiwa berubah menjadi gas hitam. Semua gas hitam berkumpul untuk membentuk bendera setinggi 30 kaki. Semua yang dilihat Wang Lin ada di dalam bendera jiwa. Bendera yang muncul di hadapannya adalah roh dari bendera jiwa. Jika dia bisa mengendalikan ini, dia benar-benar bisa mengendalikan bendera 1 miliar jiwa. Jiwa asal Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih bendera. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar dan kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Di puncak gunung pemurnian jiwa, Wang Lin membuka matanya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di hadapannya. Tetapi dia bisa merasakan bendera ungu dan emas di dalam dirinya yang disempurnakan oleh jiwa asalnya. Leluhur klan setan raksasa, ini akan menjadi malapetaka Anda yang akan membuat Anda kesulitan melarikan diri. Mata Wang Lin menyala dan dia menghilang dari sekte pemurnian jiwa. Setelah Wang Lin pergi, desahan datang dari cincin darah di mana Dutian melakukan pelatihan tertutup. Wang Lin dengan cepat muncul di barisan transfer kuno, membukanya dan menghilang dari pilu. Klan setan raksasa. Wilayah raksasa setan klan sangat besar. Ketika mereka pindah dari planet lain, mereka membuat perjanjian dengan Suzaku pada saat itu dan diberi tanah ini untuk berkembang. Di klan setan raksasa, ada 12 tempat istana. Semua 12 istana tampak sama dan sangat besar. Sejak 2 tahun lalu ketika leluhur kehilangan tubuhnya, keberadaannya tidak diketahui. Bagaimanapun seseorang berada pada posisi terlemah. Inilah sebabnya leluhur mengubah lokasi pelatihan tertutupnya 3 kali. Pada hari ini Cihu duduk di dalam istana ketiga dengan sepotong batu giok di tangannya. Wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Cheng Niu membunuh Li Wanfeng dari Sueyu. Dengan pemahaman saya tentang dia, saya pikir target berikutnya adalah leluhur. Jika dia datang, itu berarti dia percaya diri. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun leluhur salah, dia adalah harapan klan setan raksasa. Semua yang dia lakukan adalah untuk masa depan klan setan raksasa. Tapi Cheng Niu menganggapku teman sejati. Bagaimana ini? Cihu dengan getir menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin muncul di tepi klan setan raksasa. Dia tidak terburu-buru untuk masuk ke klan setan raksasa. Sebagai gantinya ia menciptakan sebuah gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai bahan di tasnya untuk membangun formasi. Satu-satunya tujuan formasi ini adalah untuk bertindak sebagai suar. Inilah yang Wang Lin rencanakan untuk berurusan dengan kekuatan garis keturunan leluhur klan setan raksasa. Bahkan jika dia akan diteleportasi ke ruang angkasa, dia bisa menggunakan formasi ini sebagai suar untuk kembali dan tidak hilang di ruang angkasa. Ini seperti menempelkan dirinya dengan tali, jadi bahkan jika dia diteleportasi, dia tidak akan diteleportasi terlalu jauh dan akan dapat menemukan jalan kembali. Ini adalah formasi dari batu giok yang ditinggalkan Dutian padanya. Wang Lin mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan padanya, membuatnya lebih rumit. Dia menghabiskan 3 bulan untuk benar-benar mengatur formasi ini, dan bahkan menempatkan giok langit sebagai sumber energinya. Kemudian dia meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah klan setan raksasa. Matanya menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pusat klan setan raksasa. Dia menyebarkan akal ilahi dan segera menutupi sebagian besar wilayah. Leluhur klan setan raksasa, keluar sekarang. Pesan Wang Lin menyebar melalui akal ilahi dan segera terdengar oleh anggota klan setan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa anggota klan ini sedang berkultivasi, tetapi saat mereka mendengar ini mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Wang Lin. Cihu menghela nafas dan menghilang dari istana. Setelah Wang Lin mengirim pesan, dia dengan tenang berdiri di sana. Dalam hampir sekejap mata, sinar cahaya yang tak terhitung datang dari segala arah dan berhenti 1000 kaki darinya. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka semua menatap Wang Lin dengan ekspresi muram. Selain dari mereka, ada banyak lagi yang terbang di atas. Pada saat ini seorang pria tua muncul dari udara tipis dan semua anggota klan lainnya memberi jalan baginya. Orang tua itu berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu?" Tatapan Wang Lin seperti kilat saat dia menatap pria tua itu dan berkata, "Cheng Niu." Saat kedua kata itu keluar, lingkungan sekitarnya segera menjadi sunyi. Hampir semua mata anggota klan setan raksasa dipenuhi dengan rasa takut. Cheng Niu, dialah yang menang melawan Red Butterfly. Dia adalah Cheng Niu yang membunuh Li Wanfeng.
menyebabkan Sueyu menjadi negara budidaya peringkat 3, dan menyegel semua kultivator formasi jiwa Sueyu. Kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap transformasi jiwa atau kalau tidak, dia tidak mungkin bisa membunuh Li Wanfeng. Bahkan lelaki tua yang berbicara itu menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Cheng Niu dan perlahan bertanya, "Rekan kultivator Cheng Niu, ada apa kamu cari leluhur klan saya?" Mata Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Untuk membunuh." Ekspresi pria tua itu jelek. Dia tertawa marah ketika dia menunjuk Wang Lin dan berkata, "Saya telah mendengar bahwa Anda sombong. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, saya dapat melihat bahwa Anda memang benar begitu. Cheng Niu, klan setan raksasa saya bukanlah Sueyu. Bagaimana kami dapat membiarkan Anda membunuh seperti yang Anda inginkan? Hari ini, bahkan tanpa perlu leluhur untuk keluar, klan setan raksasa saya akan membunuhmu." Dengan itu pria tua itu membuka tasnya dan tanda hitam muncul. Dia mengangkat token hitam dan berteriak, "Saya menggunakan status saya sebagai penatua klan setan raksasa untuk memerintahkan semua anggota klan menggunakan segala cara untuk membunuh Cheng Niu." Saat dia mengatakannya, token berubah menjadi debu dan kekuatan misterius dengan cepat menyebar ke seluruh klan setan raksasa. Setiap anggota klan merasakan pesan dari kekuatan misterius. Saat orang tua itu memberikan perintah, 100 lebih anggota klan sekitar Wang Lin semua mengaum dan tubuh mereka tumbuh beberapa kali lebih besar. Dalam sekejap mata mereka semua berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Mereka semua menyentuh dahi mereka dan kapak perang muncul di tangan mereka. Aura yang mereka pancarkan menghancurkan langit. "Bunuh!" Pria tua itu meraung ketika suara berderak datang dari seluruh tubuhnya. Dia menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan mengayunkan kapak yang ditutupi oleh cahaya ungu pada Wang Lin. "Bunuh!" Anggota klan sekitarnya mengaum saat mereka menerjang Wang Lin. Raungan mereka bergabung menjadi gelombang suara yang juga bergabung dengan muatan. Klan setan raksasa sangat berbeda dari klan lainnya. Setelah musuh diidentifikasi oleh seorang penatua, mereka tidak akan pernah bertarung sendiri tetapi menyerang dalam kelompok. Mereka juga tidak lagi mencoba berbicara. "Bunuh" adalah satu-satunya kata yang akan mereka katakan. Seorang kultivator biasa akan ketakutan setengah mati oleh raksasa ini yang menyerang mereka. Bahkan jika ekspresi mereka tetap tenang, hati mereka masih akan bergetar. Suara ini berisi niat membunuh yang mengguncang surga seperti binatang buas. Tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, ini masih belum cukup. Niat membunuh Wang Lin sangat menakutkan. Dia telah menjalani hampir seluruh hidupnya dengan membunuh dan ini terutama berlaku untuk tubuh aslinya. Avatarnya telah menyatu dengan tubuh aslinya. Jadi semua niat membunuh dari tubuh aslinya ada di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin karena semua niat membunuh di tubuhnya meledak maju. "Katakan padaku di mana leluhur klan setan raksasa bersembunyi, kalau tidak mati." Selain dari Cihu, Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap sisa klan setan raksasa. Karena dia tidak bisa menemukan di mana leluhur klan setan raksasa itu ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia menjadi tidak sabar. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat anggota klan setan raksasa yang menerjangnya, tetapi malah mengaktifkan domainnya. Langit di atas klan setan raksasa menjadi gelap. Kekuatan misterius mengelilingi langit dan bumi. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit bersama dengan sosok Dewa Kuno. Dewa Kuno di langit memegang gulungan kehidupan dan kematian. Pada saat ini adalah satu-satunya benda di langit. Mata Wang Lin dingin ketika dia mengungkapkan ekspresi kejam dan dengan tenang berkata, "Segel!" Untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari gulungan dan mendarat di tubuh anggota klan setan raksasa yang sedang menyerang Wang Lin. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia mengepalkan gigi dan tidak mundur saat dia mengayunkan kapak. Wang Lin melirik pria tua itu dan dengan lembut berkata, "Enyahlah." Hanya dengan kekuatan satu kata tubuh lelaki tua itu bergetar dan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Namun dia mengeluarkan raungan dan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk memulihkan dan terus mengayunkan kapak. Terkejut, Wang Lin dengan cepat melemparkan tinju. Pria tua itu batuk darah dan terlempar ke belakang beberapa kaki sebelum bertabrakan dengan anggota klan lain. Anggota itu juga batuk darah dan bersama-sama mereka terjatuh lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini dua helai gas abu-abu mengejar mereka berdua dan memasuki tubuh mereka. "Cheng Niu, berhenti!" Pada saat ini suara yang dipenuhi rasa sakit datang dari kejauhan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan rasa dingin di wajahnya berkurang.